Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Di. Video ini adalah lanjutan dari film The Great War of Archimedes di video sebelumnya. Jika teman-teman belum menonton part 1 dari film ini, saya sarankan untuk tonton dahulu agar mengerti jalan cerita dari film ini. Tapi sebelum itu, mohon dukung saya dengan like, comment, share video ini, dan subscribe channel ini agar saya tetap bisa memberikan rangkuman alur cerita film Jepang untuk menghibur Anda. Terima kasih dan selamat menonton. 行くぞてめえら気も重ねてよさとて幼い未来 Di video sebelumnya, Tanaka yang akan mengambil sarapan untuk Kai dan dirinya menemukan kalau di depan kantor Kai telah tertempel kertas-kertas fitnahan pada Kai jika dia adalah predator seksual. Karena kejadian itu, Kai dipanggil Nagano. Nagano marah karena mengira tuduhan di kertas itu adalah fakta. Kai menjelaskan jika semua tuduhan yang ada di kertas itu hanyalah fitnah dan bertujuan untuk mengeluarkan Kai dari kampusnya. Kai yang sekarang dikucilkan dari Angkatan Laut semakin terpuruk, namun dia tak menyerah dan melanjutkan sketsa kapal perang Hirayama. Namun, Kai tetap masih belum bisa menghitung anggaran kapal itu. Kalau dia tidak mengetahui harga-harga material yang diperlukan untuk membuat kapal perang, Kai berpikir bagaimana jika mereka ke perusahaan swasta yang membuat kapal perang itu saja untuk mencari informasi. Sayangnya, saat mereka mencoba ke perusahaan-perusahaan swasta pembuat kapal, tak ada satupun dari pimpinan-pimpinan perusahaan yang mau memberi informasi pada mereka, karena ternyata Imada sudah membungkam perusahaan-perusahaan tersebut untuk tidak memberi info pada siapapun. Kemudian, dia memutuskan untuk menemui Kyoko untuk mencari informasi darinya dan sekalian melepas rindu dengan melihat indahnya wajah Kyoko. Namun Kyoko ternyata tak bisa membantu karena memang Kyoko tak pernah tahu tentang segala hal yang dikerjakan ayahnya. Namun Kyoko teringat bahwa ada mantan pegawai ayahnya bernama Osato di Osaka yang juga punya galangan kapal. 仕方ないおそらく東京近郊では価格表は手に入らないだろう Setelah sampai di Osaka, Kai dan Tanaka segera menemui Osato dan menjelaskan mereka ingin bertanya tentang daftar harga material pembuatan kapal perang pada Osato. Sayangnya, Osato tak mau membantu mereka karena tidak bisa membocorkan informasi. Kai tak mau menyerah begitu saja sampai berlutut pada Osato agar dia mau memberi informasi pada mereka sampai menjelaskan kalau mereka tidak mendapat info tersebut perang akan terjadi. Tapi tetap saja tak membuat Osato berubah pikiran. Kai pun memutuskan tetap menunggu di depan kantor Osato sampai mereka diberikan info yang mereka butuhkan. Sampai karyawan-karyawan Osato akan pulang, Kai tetap menunggu, namun Tanaka mengingatkan kalau waktu mereka tinggal 6 hari. Jika hanya seperti itu setiap hari, mereka akan kehabisan waktu. Tiba-tiba Kyoko datang untuk membantu mereka berbicara pada Osato. Singkat cerita, mereka duduk berbicara pada Osato sambil memperlihatkan sketsa kapal perang yang dibuat Kai dan membuat Osato sangat kagum pada Kai. Lalu Kai menjelaskan kalau dirinya berbeda dengan para militer yang hanya peduli dengan perang. Kai melanjutkan dia punya visi mengubah Jepang menjadi negara yang mengedepankan ekonomi dengan ilmu matematika yang dimilikinya. Osato yang mempunyai visi yang sama dengan Kai menyetujui untuk membantunya dan diajak ke gedung arsip Osato untuk mencari detail-detail harga material dan lain-lain. Kai lantas bergegas mencatat dengan menghitung semua data-data yang dia dapatkan dengan cepat. Osato juga membuka kebusukan perusahaan swasta dengan para jenderal untuk bisa menutup kerugian pembuatan sebuah kapal perang. Dan cara itu juga yang dilakukan ayah Kyoko selama ini. Tiba-tiba, Tanaka mendapat telegram yang isinya rapat keputusan terakhir harinya dirubah menjadi besok jam 11 siang. Kai yang bersemangat tak membuat hal itu menghentikannya. Kemudian Kai menyusun buku-buku arsip kapal perang dan mengerucutkan perhitungannya dengan hanya menghitung dari jumlah dan biaya besi yang diperlukan untuk membuat kapal perang sebelumnya. Kai pun juga menemukan sebuah rumus untuk menghitung dengan cepat karena waktu mereka tinggal 2 jam lagi hingga kereta terakhir menuju Tokyo berangkat. Dan juga membagi tugas pada Tanaka, Osato, dan Kyoko agar menghitung total besi yang dibutuhkan dari sketsa kapal perang Hirayama yang dibuat oleh Kai. Akhirnya, dengan bantuan mereka, hitungan yang dibuat Kai hampir selesai, dan sisanya akan dikerjakan Kai, Tanaka, dan Kyoko di kereta. ありがとうございます。私は塩沢にかけましたよ。頼みます。塩沢の数学でこの国を良くしてください。京子さん、
ありがとう。 Mereka pun sampai di Tokyo dan waktu tersisa tinggal 1 jam. Berdua Kai dan Tanaka berlari menuju Departemen Angkatan Laut dan memasuki ruang rapat sambil tetap meneruskan menghitung anggaran kapal Hirayama dari total besi yang dibutuhkan, dan rapat pun dimulai. Pak Menteri yang kelihatan condong pada proposal kapal perang Hirayama kemudian disanggah oleh Nagano untuk membahasnya sekali lagi, tapi langsung dipotong Shimada dan berkata Nagano hanya berniat mengulur waktu rapat ini saja. Fujioka berdiri untuk mengajukan revisi biaya kapal induknya dan memotong anggaran kapal induknya hanya sebesar 2 juta yen, yang sayangnya tidak berdampak pada keputusan rapat tersebut. Penghitungan Kai yang masih 10 menit lagi selesai coba diulur lagi oleh Yamamoto dengan membahas anggaran kapal perang Hirayama yang dirasanya terlalu murah. Tapi langsung disanggah oleh Pak Menteri yang berkata kalau mereka membutuhkan anggaran sekecil apapun supaya pemerintah pusat menyetujui rencana mereka. Yamamoto pun hanya bisa terdiam. Rapat pun diputuskan. では金額の妥当性を鑑み今後の老朽化による代替え案の建造計画は平山造船中将の Kai memotong rapat lalu berjalan menuju papan tulis untuk menjelaskan temuan rumus yang bisa menghitung anggaran kapal perang Hirayama dari tabel koordinat perbandingan harga kapal selam dan kapal perang. Dia menjelaskan dengan rumus tersebut dia bisa mengetahui jumlah anggaran kapal perang hanya dengan menghitung jumlah total besi yang digunakan dalam pembuatan sebuah kapal. Bawaan Shimada lalu menyanggah penjelasan Kai dengan alasan Kai tak mempunyai data-data material kapal perang dan mustahil untuk bisa menghitungnya. Tapi Kai menyahut dengan jika Kai bisa membuktikan rumusnya dan meminta database kapal perang sebelumnya ke Shimada untuk membuktikannya. Dan diberikanlah database kapal bernama Chidori di mana kapal itu mempunyai 400 ton besi yang digunakan untuk membuatnya. ではこの水雷艇千鳥の建造費を算出してください。はい。出ました。228万円です。 Dan luar biasa, Kai bisa menghitung jumlah anggaran kapal Chidori dengan akurat. Shimada yang merasa itu kebetulan memberi database kapal lain, namun Kai juga bisa menghitung anggarannya dengan akurat lagi. Yamamoto yang melihat itu segera meminta anggaran kapal Hirayama yang sebenarnya pada Kai. Yang untungnya Tanaka sudah menghitung semuanya dan Kai mulai menghitung dengan rumusnya dan didapatkanlah hasil 1億7564万円。これが平山案の真実の建造費です。 Yamamoto pun berkata kalau seperti itu sama saja melanggar rapat keputusan karena sudah tak sesuai dengan proposal yang diajukan. Kai menambahkan apakah Shimada mungkin juga punya perjanjian rahasia dengan Ozaki dengan membeli banyak kapal menjelajah dengan harga tinggi dari Ozaki supaya bisa menutup kerugian pembuatan kapal perang. Pak Menteri yang berpihak pada Shimada seakan mengacukan Kai, namun langsung disanggah Nagano dan Yamamoto karena ini adalah masalah yang serius. Setelah beberapa perdebatan panjang, Pak Menteri pun memutuskan untuk membahas anggaran itu dari mulut Hirayama sendiri. Kenapa dia memberi anggaran palsu pada kapal perangnya, sedangkan itu bertentangan dengan keadilan di mana anggaran tersebut dari pajak yang diambil dari uang rakyat. Lanjut Kai. 1億や2億。国民が汗水垂らして納めた税金です。 Hirayama pun mulai membuka mulut. Tak masalah Jepang mengeluarkan dana sebesar itu jika demi keuntungan Jepang. Menurutnya, dengan dia memalsukan anggaran tersebut, musuh akan tidak memperhitungkan Jepang dan juga tidak membuat kapal yang lebih hebat dari Jepang nantinya. Hirayama menjelaskan kalau itu semua hanyalah taktik agar Jepang bisa menang dalam perang walaupun menghalalkan segala cara. 今回の虚偽の見積もりはこの国を思ってのことであると Pak Menteri yang setuju akan hal yang disampaikan Hirayama karena juga demi kebaikan Jepang, dan Kai, Nagano, dan Yamamoto seperti kehabisan akal untuk menyanggah pendapat tersebut pun akhirnya memutuskan untuk memilih kapal perang Hirayama. Kai yang menyadari sesuatu dari cetak biru kapal Hirayama lalu memerintahkan Tanaka untuk mengumpulkan potongan-potongan sketsa desain milik Kai dan disatukan. Kai menemukan bahwa kapal milik Hirayama memiliki kesalahan fatal di lambungnya, sehingga diterjang ombak akan terjadi kerusakan fatal
yang mengakibatkan kapal tenggelam. Hirayama yang seakan tidak percaya terkesan melihat kemampuan Kai, lalu mulai mendengarkan penjelasan dari Kai sampai membentak Shimada agar diam saat memotong penjelasan dari Kai. お静かに。船体を切断しようとする力です。平山湾は中央は分厚い装甲で覆ってはいますが、その重量配分のしわ寄せで艦首完備が脆弱になっている。この部分に巨大波を受けた場合、船に亀裂が入り浸水、最悪の場合沈没します。 Hirayama yang melihat secara detail kesalahan desain kapalnya melalui sketsa Kai, kemudian mengajukan agar Pak Menteri menarik proposalnya karena dia sangat malu akan keteledorannya tersebut dan membuat harga dirinya sebagai pembuat kapal akan anjlok. Hirayama pun meninggalkan ruang rapat tersebut membawa proposal kapal perangnya. Pada akhirnya, kapal induk Fujioka yang disetujui untuk pembuatan kapal baru Angkatan Laut Jepang. Tapi di balik itu, Yamamoto yang sebelumnya meyakinkan Kai agar perang tak terjadi memiliki siasat untuk menyerang Amerika dengan pesawat terbang lewat kapal induknya. Karena Yamamoto menemukan pangkalan Amerika bernama Pearl Harbor di Laut Hawaii. 海戦壁と米主力艦隊を航空機をも実はその太平洋における新たな拠点についての情報をすでに掴んでおります。それはハワイ真珠湾。 Shin berpindah pada Kai yang suatu malam diundang Hirayama ke suatu tempat, yang ternyata di dalam gedung tersebut terdapat miniatur kapal perang Hirayama yang membuat Kai tercengang. Kemudian Hirayama mengundang Kai ke sana untuk meminta rumus Kai agar Hirayama bisa menyelesaikan kapal tersebut dan dilayarkan. Kai tentu saja menolak permintaan Hirayama tersebut. Namun Hirayama mengatakan bahwa ada atau tidaknya kapal perang ini, Jepang tetap akan berperang. Karena banyak hal yang menjadikan Jepang sekarang dibenci oleh negara lain, seperti keluarnya mereka dari Liga Bangsa-Bangsa. Lalu melanjutkan bahwa Hirayama membuat kapal tersebut bertujuan setidaknya Jepang punya kebanggaan yang membuat rakyat percaya kapal tersebut takkan bisa tenggelam, namun sebaliknya. Kemudian memicu Jepang bangkit setelah perang dan akan menjadi negara besar. 詳しい名前を考えてある。この船の名はヤマト。あの船がこの日本という国そのものに見えるんだよ。